Yan, Ya, good. lu tahu kan berita yang viral akhir-akhir ini? Mungkin kayak seminggu, mungkin 4 hari terakhir lah, yang ada ada Yang yang itu, lu diajak kampung karena ketahuan zina. kalau itu kan 2 minggu lalu, ini minggu ini. Kalau itu 2 minggu lalu benar. Oh gitu. Biasa setiap minggu tuh menciptakan konten viral yang aneh-aneh aja gitu. Minggu ini apa, Bud? Enggak. Jadi tiba-tiba ada tulisan 3 anak turut berduka cita, 3 anak meninggal di RSCM. Tulisannya hepatitis akut, gejala adenovirus gitu. Nah itu kan sangat kita nggak tahu nih, maksudnya apa yang terjadi gitu. Terus tiba-tiba mulailah keluarga besar nge-share, cucu-cucu semua jangan keluar dari mana-mana gitu kan. Maksudnya mulai banyak hati-hati. Nah sebelum kita bahas, gue pengen minta maaf dulu sama teman-teman juga bahwa mungkin kalau dokter ini kurang kompeten, gue minta maaf lah sekali lagi di musim lebaran ini kan. Takutnya informasi kita salah, takutnya gitu. Jadi gue minta maaf dulu ya, maksud gue gini, jangan sampai ternyata ya kita minta maaf dulu lah kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kan, say sorry dulu gitu. Ya, ayo ya, boleh ya, mulai ya. Sebelumnya sih gue juga kita ya dari tim HTI juga saya kepada para korban hepatitis ini yang sebenarnya penyebabnya sendiri sebenarnya masih belum jelas sih, origin gitu. Jadi pada awal sebenarnya jadi namanya itu ada edaran dari Persi itu Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Nah, itu dia juga memberikan edaran bahwa mulai ada nih outbreak viral itu pertama kali ditemukan kalau nggak salah di Inggris itu pada bulan Maret itu kena 10 anak, Bud. Meninggal semua? 10 anak. Untungnya sih enggak, untungnya bisa diselamatkan gitu. Nah ini sebenarnya kalau misalnya hepatitis itu kan ada suatu penyakit yang sering kita dengar, mungkin nggak familiar gitu, tapi kata-katanya sering didengar. Iya betul. Nggak selangka itu. Cuma yang menjadi masalah pada saat penemuannya adalah hepatitis itu biasanya paling banyak pada anak-anak disebabkan karena virus. Hepatitis A, B, C, D, E bisa paling banyak A dan E, A biasanya ya karena dia melalui makanan. Tapi pada anak-anak ini yang mengalami hepatitis dan gejala-gejalanya ternyata tidak ditemukan virus itu. Nah ini menjadi masalah karena kita belum tahu penyebabnya apa sehingga tidak bisa ada pencegahannya dan takutnya pengobatannya juga pengobatan hepatitis sampai suportif. Jadi hanya diberikan terapi-terapi bantuan saja. Tapi penyebabnya itu ganas. Nah, berarti kan kita harus lebih agresif nih pengobatan terapinya gitu. Nah, kalau penyebabnya belum kita ketahui, ini yang menjadi masalah. Gitu. Oke, tunggu bentar. Laporannya itu, Bud, setahu gue ya, dari di Maret itu 10 kasus, terus pada bulan April kalau nggak salah itu sudah melonjak menjadi laporan 10 kasus. I see. Jadi peningkatannya pesat sekali. Oke. Sekarang udah masuk ke Indonesia. Oke, sekarang lu boleh cerita. Gua nggak tahu ya. Gua aja nggak tahu hepatitis itu penyakit apa sebetulnya. Tapi ketika anak lahir pertama kali, mereka suntik hepatitis tuh. Bayi umur 2 hari. Atau sehari lah, malamnya langsung orang tua ayahnya dipanggil untuk lihat divaksin. Jadi hepatitis itu penyakit apa? Kalau COVID 2 tahun, 3 tahun kita hidup dengan itu, kita tahu. Semua pakai masker, semua masuk lewat pernafasan, lewat droplets gitu ya. Hepatitis ini penyakit apa? Menyerangnya apa? Gejalanya apa? Secara general, secara umum. Oke. Nah, tapi Sobat Hati, hepatitis yang akan gue bahas di sini bukan hepatitis yang sedang outbreak saat ini. Ya, karena yang tadi gue bilang, kita belum tahu penyebabnya apa. Nah, hepatitis yang akan gue bahas adalah hepatitis yang terjadi secara umum dan tanda dan gejalanya adalah mirip. Jadi diharapkan Sobat Hati bisa lebih aware mengenai penyakit ini kalau ternyata ada anggota keluarga atau orang terdekat yang mengalami keluhan seperti ini. Gitu. Nah, Bud, tadi kan gue udah sebut ya, hepatitis itu kebanyakan bisa penyebabnya macam-macam, Bud. Ya, yang pertama bisa karena infeksi. Nah, infeksi ya macam-macam, bisa kuman, bisa jamur. Tapi yang paling banyak itu sebabnya karena virus. Nah, hepatitis itu ada 5. A, B, C, D, E. Gampang kan? Nah, A dan E itu penyebabnya karena makanan yang kotor. Makanan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis akan menyebabkan hepatitis dalam tubuh kita. A dan E. Nah, B, C, D itu kebanyakan disebabkan karena cairan tubuh. Jadi kalau misalnya cairan tubuh itu misalnya kayak penggunaan jarum suntik, seks yang tidak aman, atau misalnya transmisi melalui kelahiran ibu dan anak. Nah, itu
penularannya jadi melalui cairan tubuh atau darah, B, C, dan D. Oke. Gitu. Nah, selain karena virus bisa juga penyebab lain, Bu. Contohnya misalnya karena penyakit autoimun atau bisa juga karena alkohol yang berlebihan. Nah, dan terakhir yang paling banyak mungkin karena masalah cinta. Hah? Cinta? Patah hati. Ini loh maksud gue teman-teman, ini loh maksud gue bilang tadi maaf-maafan tuh panjang gitu karena lagi dengar konten serius gitu. Maaf ya teman-teman, kalau teman-teman mau skip juga nggak apa-apa. Emang suka gitu deh. Kacau. Nggak, sorry ya, sorry sobat hati. Jadi mesti gue selingin joke sedikit karena gue lihat muka Budi udah mulai berasap. Itu karena dia nggak akan nangkep apa yang gue ngomong gitu. Enggak. Gue lagi nunggu sebetulnya apa sih gejala hepatitis itu gitu loh. Nih, sobat hati, kalau nggak percaya, lu rewind ya 10-20 detik yang lalu sebelum gue ngejok, lu lihat muka Budi kayak gimana gitu. Aduh, nggak enak dilihat deh, sumpah. Nah, oke, tanda dan gejalanya ya. Jadi hati itu sedikit cerita aja. Hati itu kan fungsi mengeluarkan racun dalam tubuh kita, ya. Nah, dia juga salah satu tempat untuk mengolah bilirubin kandungan yang bentuknya warnanya kuning di dalam tubuh kita. Jadi, penyakit hepatitis kalau ada gangguan pada hati, biasanya identik dengan penyakit kuning. Oh, I see. Oke. Gitu. Bukan bilirubin dong yang buat menjaga itu dalam tubuh dong. Yellow rubin dong. Kan menjaga kuning, bentuknya kuning. Yellow rubin itu bukan bilirubin, salah. Terus ya? Ini bukan bilirubin kok. Oh, ya. Bilirubin. Beda. Nah, jadi pada saat prosesnya nggak bagus, ya terjadi penumbukan bilirubin sehingga tubuhnya menjadi cenderung kuning. Nah, sebenarnya paling gampang diketahui adalah penderitanya jadi lebih kuning warna kulitnya. Tapi warna kulit kadang-kadang agak susah untuk untuk kita kenalin secara langsung karena apalagi kalau misalnya kulitnya gelap ya. Jadi agak sulit. Nah, cara paling gampang adalah kita melihat matanya. Bagian putih di mata yang kita sebut dengan sklera itu seharusnya warnanya putih. Misalnya dia terkena penyakit kuning, maka otomatis dia akan menjadi kuning. Dia suruh aja penderitanya untuk buka kelopak mata itu sudah ke bawah. Sebagian besar sklera atau putihnya akan lebih gampang terlihat. Kalau lu itu hijau itu mata duitan ya? Skleranya hijau itu? Emang gitu ya? Enggak, gue nanya aja, ini penyakit baru bukan? Bukan? Enggak sih, itu serakah aja emang. terus, enggak, sampai sini belum puas gue, karena kalau penyakit kuning kan enggak berimbas apa-apa, enggak bikin mati kayak COVID sesak napas kan enggak, apalagi efeknya masa gitu doang. Ini kita baru bilang tanda dan gejala, Bu. Ini kita belum nyampe ke efek dari penyakitnya itu apa gitu. Oke. Nah, jadi terus yang kedua, zat kuning itu di dalam kuning itu tuh bikin gatal. Kalau terlalu banyak. Maka penderita datang dengan kulit terasa gatal. Nah, yang ketiga, ini juga bisa paling banyak terlihat maka adalah buang air kecilnya seperti teh. Kuning banget atau merah, menuju merah? Menuju merah, kayak kuning, kayak orange senja. Iya. Oh. Ya, tahu ya. Jadi dengan buang, pokoknya kalau misalnya ada pasien dengan curiga, wah buang air kecilnya seperti teh, kita pasti para medis kita udah memikirkan nih masalahnya pasti pada hati. Cuma penyebabnya apa aja, itu yang kita belum tahu. Kalau misalnya kurang minum tuh nggak sampai begitu warnanya ya, nggak sampai kayak orange senja, nggak sampai segitu kalau kurang minumnya. Itu pekat, itu bisa juga, Bud. Cuman pekatnya kadang-kadang ada yang kuning kan, kuningnya kuning kental gitu. Nah kalau yang dia ternyata itu bukan pekatnya, tapi lebih kepada warnanya itu seperti warnanya yang kita lihat. Jadi kalau misalnya kurang minum, lu minum banyak juga nanti setelah itu dia kan cair lagi, jadi lebih bening lagi. Tapi kalau misalnya pada kasus ini itu biasanya tetap warnanya adalah bentuknya orange senja. Oke, make sense. Nah, yang ketiga ini juga biasa datang paling banyak adalah karena hati itu adalah sistem pencernaan, maka dia akan datang dengan keluhan pencernaan, mual, muntah, diare, nggak bisa makan. Dan pada anak-anaknya mesti waspada banget karena efek samping yang bisa berupa dehidrasi. Gitu. Nah, kalau misalnya lu tanya, Bud, kenapa kalau misalnya hati itu kena hepatitis bisa berbahaya? Banyak, Bud. Jadi kasus hepatitis yang akut itu bisa menyebabkan koma. Karena kesadarannya itu kesadaran pasien itu hilang. Dia penurunan kesadaran, akhirnya terpasang dengan alat pas intensif karena fungsi hatinya benar-benar terganggu sangat berat. I see, Gitu. Nah,
itu apa namanya, itu gangguan akut yang kegawatan yang nomor 1 ya. Kegawatan yang nomor 2, ada beberapa virus hepatitis, terutama hepatitis B dan hepatitis C, itu efek jangka panjangnya meningkatkan resiko terjadinya kanker hati. I see. Oke. Gitu. Dan seperti semua virus, kita belum punya antivirus yang benar-benar bisa 100% menghilangkan virus tersebut. Yeah. Artinya, kalau misalnya lu sekali terinfeksi oleh hepatitis B, ada obat-obatan, pengobatan, tapi tidak menjamin, tidak akan menimbulkan komplikasi ke depannya. Gitu. Oke. Lu ada lagi nggak? Gue punya banyak pertanyaan soalnya. Nah, yang ketiga terakhir, Bud. Kalau misalnya ternyata fungsi hatinya sudah terlanjur rusak parah dan tidak bisa kembali lagi, maka solusi akhirnya adalah transplantasi hati. Nah, case yang gue sebut tadi itu di Inggris, itu yang 10 orang, kalau nggak salah ingat, itu ada antara 1 atau 3 orang itu yang pada akhirnya harus menerima transplantasi hati untuk pengobatannya. Oke. Sedangkan lu tahu kan, kalau bisa di Indonesia itu yang namanya ilmu transplantasi itu masih belum maju. Sebenarnya belum bisa dilakukan di Indonesia juga, donornya juga datang, sehingga jadi ini menjadi masalah juga nih kalau misalnya ternyata pengobatannya tidak mendapatkan pelayanan yang tidak diobati dengan baik. Itu kan sebelum gue punya pertanyaan yang sebelum ini, transplantasi hati berarti kan hati orang masih hidup diberikan pada dia, atau gimana? Berarti kan yang itu akan mati dong, maksud gue gitu loh. Si hati orang yang dikasih, iya dong? Gitu kan? Enggak. Ya benar gitu. Tapi hati itu kan gede, Bud. Organ hati itu gede loh. Gitu. Letaknya itu ada di sebelah kanan. Kira-kira hampir separuh badan lu lah. Nah, jadi pada transplantasi hati nggak diambil semuanya, diambil sebagian. Sebagian untuk diberikan kepada si orang yang sakit. Cuma ya dari namanya lu punya hati yang kapasitasnya besar, tiba-tiba rusak semua, sakit, diganti dengan transplantasi sebagian hati, berarti kan lu tau lah ya, berarti kapasitasnya nggak akan maksimal gitu, nggak akan bisa kembali seperti itu. Dan itu statusnya adalah hati orang lain, artinya bisa ada penolakan, bisa ada reaksi atau imun susulan dan lain-lain. Iya. Bisa juga kalau yang ditransplantasi suka patah hati kan jadi baperan terus, tiba-tiba anak lu begitu operasi baperan terus, kan kita nggak tahu ya. Efek jangka panjangnya kan belum ada penelitiannya mungkin. Jadi, tapi gue mau nanya nih sama lu. Mungkin orang yang sering patah hati itu gampang transplantasi, karena udah patah-patah kan. Oh iya. Di sini gitu. Jadi sebetulnya mempermudah ya sebetulnya ya. Kalau dia punya hati patahnya banyak, mungkin bisa dibaginya ke beberapa orang sebetulnya, karena kan gampang. Tinggal kotek gitu. Tapi ini pertanyaannya. Berarti kan efek dari hepatitis, pertanyaan gue gini deh, kan hepatitis A dan E lewat makanan gitu ya, kemudian B, C, dan D lewat tadi ada suntikan, darah dan teman-teman gitu ya. Pertanyaan gue, apakah kelima hepatitis ini punya impact yang sama? Tadi lu udah bilang kan, yang A dan yang B berbahaya, betul ya tadi ya? Maksudnya sisa yang B dan C. Oh, B dan C. Maksud gue yang lain ini apakah nggak ada masalah atau semuanya berimplikasi sama seperti tadi mendadak koma atau yang lain? Gue pengen tanya itu. Sebenarnya kembali lagi ini tergantung dari jenis virusnya, Bu. Sama aja kayak lu nanya, sama-sama COVID tapi ada Omicron, ada Delta gitu. Oh iya, kita tahu karakter Delta lebih merusak, karakter Omicron lebih cepat. Nah, kayak hepatitis itu seperti itu. Kalau misalnya kita bicara karakter A, gue bandingkan A dan E ya, karena mereka sama-sama melalui makanan. Nah, A itu lebih ganas dibandingkan E. Gitu. Jadi kerusakan yang disebabkan karena A itu biasanya lebih secara umum lebih berat derajatnya dibandingkan dengan E. Berarti kecenderungannya untuk menyebabkan lebih tinggi. E, hepatitis B dan C itu dia menetap di dalam tubuh kita. Yang gue bilang tadi, meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker. Dan menyebabkan juga kemungkinan terjadinya kita sebut namanya sirosis hepatis. Jadi di mana kondisi hati itu karena sudah keseringan terinfeksi terus, lama-lama dia jadi menjadi seperti jaringan batu. Jadi dia nggak bisa berfungsi apa-apa lagi. Gitu. Ini di luar kanker ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan hati itu lama-kelamaan tidak bisa berfungsi, ujung-ujungnya transplantasi juga. Jadi kalau misalnya lu tanya bahayanya bagaimana, itu nggak bisa dibandingin apple to apple ya, Bu. Ya, karena setiap virus dia punya kekuatannya sendiri. Paham. Mari kita masuk pertanyaan kedua gue tentang penyebabnya. Kan lewat makanan yang tidak bersih. Maksud gue, berarti virus ini
menyebarnya tidak lewat droplet atau secara langsung. Bener nggak? Maksud gue berarti dia masuk di konsumsi makanan. Atau pertanyaan kedua gue, atau memang virus ini bisa di mana-mana. Misalnya tempat lu nggak bersih, dia ada dropletnya masuk juga. Maksud gue pengen tahu kan kalau virus AIDS ya kan lewat penularan darah gitu ya. Kita nggak bisa nempel masuk gitu. Nah kalau hepatitis ini tipikalnya gimana? Jadi kan kita tahu nih pencegahan kita tuh seperti apa. Kalau COVID kan kayaknya kita hatam banget dengan bersih-bersih. Nah, hepatitis ini seperti apa kelima virus ini ya? Nah, kalau BCD, Bud, bisa lu bilang tuh dia seperti AIDS penyebarannya. Oke. Gitu. Jadi lu bisa ada bayangan lah ya kira-kira pencegahannya itu seperti apa. Nah, kalau misal A dan E itu biasanya kalau misal bukan di daerah yang lagi terjadi endemi, artinya lagi kasusnya meningkat nih di sana gitu. Biasanya sih jarang ditemukan, Bud. Oh, I see. Jadi bisa dibilang lu, ya mungkin lu nggak beruntung aja gitu loh. Nah, yang pasti kalau penyajiannya kotor, kemungkinan makanannya, alat makannya itu masih mengandung virus dan kuman pasti masih ada. Kalau penyajiannya kotor. Nah, tapi misalnya gini, kita dapat pemberitahuan dari pemerintah setempat atau Departemen Kesehatan yang menyatakan bahwa hati-hati di daerah A ini kasus hepatitis A lagi meningkat. Nah, berarti lu benar-benar mesti waspada banget. Kalau misalnya lu pada saat lu mau makan di luar, mau minum di luar. Kalau dari gue, secara sisi medis, kalau misalnya memang sedang terjadi outbreak seperti itu, lebih baik lu bawa bekal sendiri deh. Atau lu makan di tempat yang benar-benar dijamin kualitasnya, bersihannya. I see. Itu salah satu cara menghindarinya. Oke. Berarti dia tidak serta-merta lewat droplet ya? Kayak COVID tiba-tiba maksud gue bisa ada di mana-mana gitu, enggak ya? Kalau droplet itu kan berarti penularan antar manusia. Iya. Kan, misalnya droplet gue entah bagaimana masuk ke mulut lu gitu kan, lu kan agak jorok juga gitu. Enggak, maksudnya enggak, gue tanya lu, artinya kita berdua berciuman gitu kan maksudnya kan? Kan gitu maksudnya, secara nggak sengaja kan berciuman. Itu masa lalu, Bud, itu kesalahan gue. Nah, kalau itu kan berarti penularan antar manusia. Nah, hepatitis A ini tidak menular antar manusia. Jadi kita nggak bicara tentang droplet. Oke, I see. Berarti relatif. Ya, gue nggak bilang lebih aman, tapi relatif kalau nggak dalam konsumsi kita lagi makan, kita cuma lagi ngobrol something, relatif aman ya, penularannya tidak lewat droplet gitu kan maksudnya kan? Enggak. Oke. Iya. Oke. Nah, pertanyaan gue yang ketiga sebetulnya, kalau dari kacamata gue yang awam gitu ya, maksudnya dari cerita lu tadi, B dan C kan semuanya parah, tapi B dan C kan bisa menyebabkan kanker di kedepannya gitu. Nah, virus hepatitis ini kan secara kalau sangat akut bisa membuat lu koma mendadak. Tapi efek jangka pendeknya tuh apa? Maksud gue gini, let's say hari ini lu makan nggak bersih gitu. Iya gitu ya. Terus let's say lu terkena hepatitis, apapun jenisnya. Kalau COVID kan dalam 2-3 hari badan nggak enak, meriang, demam, kemudian ya simptomnya diperbaiki gitu ya. Atau let's say misalnya lu kalau kondisi parah sesak nafas gitu ya ke ICU. Tapi kalau hepatitis apa gitu jangka pendeknya? Yang kedua pertanyaan gue berikutnya, kalau misalnya lu kena hepatitis B, C, D yang which is dari darah, amit-amit gitu ya, misalnya something happen lah dari darah, berarti virusnya tuh akan menempel seumur hidup di tempat lo gitu. Kalau iya dong logikanya kan gitu. Apakah sebenarnya kayak AIDS sekali kena no turning back gitu atau gimana? Ada 2 pertanyaan itu sih An. Oke. Yang pertama, jadi sesuai dengan gejala tadi gue sebut. Jadi awalnya itu mungkin rasanya kayak mual-muntah, demam, badan nggak enak gitu. Itu pada pada fase awal. Nah, pada saat jadi kita ini ceritanya si virus ini menyerang hatinya terus ya. Nah, pada saat hatinya kerusakannya makin berat, muncullah tadi keluhan yang gue sebut tadi, kuning, gejala seperti teh. Pada saat itu kondisi badannya ya mungkin seperti orang infeksi atau masuk angin ya, lemes, nggak enak, mual, nggak bisa makan gitu. Nah, pada saat itu hati kita tuh masih diserang terus oleh si virusnya. Nah, sampai pada tahap di mana kerusakan pada hatinya itu cukup besar ya, si virusnya ini masih ganas, akhirnya terjadi peningkatan fungsi hati. Fungsi hati itu kalau misalnya kita cek di laboratorium namanya SGOT, SGPT. Nah, itu meningkat angkanya bisa sampai misalnya di atas 500 atau di atas 1000, itu gede banget. Karena normal aja 50, di bawah 50 kasarnya. Karena 10 kali lipat. Nah, itu bisa menyebabkan virus yang tiba-tiba pasiennya jadi koma. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nih dalam perjalanan penyakitnya ternyata virusnya nggak ganas-ganas banget, dia merusak hati tapi
kondisinya masih bisa kita tahan lah gitu. Kita berikan terapi suportif, kita berikan terapi cairan, kita obatin, dan ternyata kerusakannya mulai berhenti nih pelan-pelan, fungsi hatinya mulai membaik. Nah, berarti bisa jadi nggak menyebabkan koma juga gitu. Jadi yang tadi kita sebutkan adalah worst case scenario. Oke, gua stop dulu sebelum masuk pertanyaan kedua. Yan, berarti kalau misalnya orang, let's say makan, balik kasusnya, makan hari ini, kemudian terinfeksi hepatitis. Berarti dalam jangka pendeknya, agak susah untuk dia, maksudnya ada random sih, gue ngecek hati gue, lu ngerti gak maksud gue? Kan agak random tuh, untuk ngecek kena virus atau enggak gitu. Karena gejalanya, tentu gejala panjang, lu paham gak maksud gue? Iya dong, kan agak random tuh orang mengecek kena hepatitis atau enggak gitu. Iya kan? Iya. Tapi jadi, kalau pengecekan, gue ngerti maksud lu, Bud. Tapi pengecekan hepatitis itu memang jarang banget kayak yang lu bilang. Jadi kalau misalnya kayak gue habis makan di luar, waduh jadinya gue kena hepatitis, gue cek gitu. Iya. Nah, jarang banget dilakukan, dan biasanya juga hasilnya belum akan muncul di laboratorium. Biasanya belum akan muncul pada saat dia sudah memiliki gejala. Itu berapa lama ya, maksud gue? Apakah based on kondisi tubuh? Let's say kalau misalnya kita COVID kan, kalau kita kondisi tubuhnya prima atau masuk angin atau pada umumnya lah ya. Kalau kita fit kan relatif nggak terjadi apa-apa gitu ya. Maksud gue, ketika hepatitis masuk, apakah kondisi tubuh juga berpengaruh? Yang kedua, berapa lama tuh dari dia kena sampai tiba-tiba bergejala yang curiga? Gue cek deh gitu. Berapa lama kira-kira dari pengalaman lu deh? Kalau masa inkubasinya itu bisa antara 3-7 hari tuh. Jadi bisa sekitar sampai 1 mingguan gitu ya. Nah, pengecekan baru bisa dilakukan biasanya kalau memang sudah ada gejala. Itu ukurannya di sana. Gitu. Nah, terus menjawab pertanyaan lu, virus hepatitis B dan C, iya, dia menetap di dalam tubuh. Nah, tapi pertama, makanya kenapa kita menggalakkan vaksin hepatitis. Dari awal, dari bayi. Kan, dari awal, dari bayi kan. Nah, karena seberbahaya itu hepatitis B sebenarnya, hepatitis B dan C ya. Seberbahaya itu makanya penggalakan vaksin itu nomor 1. Setidaknya kalau misalnya ternyata kita terpapar oleh virus hepatitis melalui cairan tubuh dan lain-lain, kita itu masih punya pertahanan yang mudah-mudahan kita tidak terinfeksi gitu. Nah, terus yang kedua, sampai saat ini pengobatan kedokteran. Jadi ada nih regimen antivirus yang bisa kita berikan, walaupun mungkin harus dikonsumsi setiap hari gitu. Cuman memang pada dasarnya itu bisa menurunkan keganasan si virus ini. Harapannya jangan sampai terjadi kondisi tadi gue bilang, hatinya menjadi batu atau menjadi cancer. Ini untuk yang khusus B dan C kan ya, maksudnya spesifik virus yang berbahaya ini gitu ya? B, C, dan D. B, C, dan D sifatnya seperti itu. Tapi paling banyak adalah B dan C. I see. Oke. Gue sendiri belum pernah menemukan kasus hepatitis D soalnya sama gue praktek gitu. I see. Soalnya kalau gue aja taunya cuma hepatitis A dan B. Gue nggak tahu tuh ada C, D, E bahkan. Karena orang sering bilang hepatitis A, hepatitis B gitu. Lu TK lulus gak sih? Masa cuma tau A sama B? Enggak, gue lagi serius ini. Pendengar kita lagi ngedengerin pertanyaan kritis dari gue sebetulnya. Gue yakin nih, mereka si Mas Budi lagi nanya apa gitu. Nah ya, sebenarnya gini, apa namanya? Balik ke hepatitis tadi gitu ya. Dulu gue pernah dengar mitos, bukan mitos lah, mungkin boleh koreksi. Tiba-tiba orang bilang, aduh kecapean nih hepatitis. Bukan ya berarti ya, nggak ada urusannya tuh kecapean sama hepatitis. Nggak ada hubungannya ya. Memang kena virus aja gitu kan. Nah oke. Sekarang mari kita bahas sedikit topik yang lagi viral. Kita semua udah bahas. Banyak yang bilang bahwa kita belum tahu ini virus apa gitu ya. Maksudnya beritanya masih sangat simpang siur gitu. Tapi kok tiba-tiba ada selentingan soal virus adenovirus gitu. Maksudnya itu lu bisa ada kabar nggak itu virus apa sih? Atau orang juga masih meraba-raba kayak COVID baru masuk nih, belum tahu sebetulnya. Terus kenapa orang menjustifikasi itu sebagai hepatitis? Atau karena tanda kutip mungkin yang sangat menyedihkan, mungkin yang meninggal gitu hatinya rusak, atau gimana tuh pandangan lu aja secara general, orang bisa tahu lah kira-kira. Ya, adenovirus itu bukan virus baru ya, Bud ya. Adenovirus itu sama seperti coronavirus. Waktu itu gue sempat singgung coronavirus itu sendiri. Kalau yang sekarang ini kan namanya novel ya, coronavirus, atau yang kita kenal COVID. Nah, coronavirus sendiri dari zaman dulu udah ada, dia bisa batuk pilek, gejala-gejala seperti influenza. Terus dia bermutasi menjadi yang namanya SARS. Ya, bermutasi lagi namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome, flu babi, flu burung, itu semua coronavirus. Nah, sekarang adenovirus ini juga sama gitu. Dia sudah ada dari zaman dulu. Dia bisa menyebabkan gangguan dari pencernaan, gangguan pernapasan juga. Nah, cuma
kenapa mulai digadang-gadang lagi. Jadi yang tadi gue bilang, yang mabak belakangan ini kita belum tahu penyebabnya apa. Unknown origin. Nah, cuman pada saat dia kena gejala yang tadi gue bilang, kuning, mual muntah, fungsi hati SGOT SGPT meningkat tajam. Tapi pas dicek, lah kok hepatitis A, B, C, D, E-nya nggak ada. Dia anak-anak, nggak mungkin dia riwayat alkohol. Kan autoimun clear, nggak ada masalah. Nah, tapi ternyata pada beberapa anak yang dicek itu ternyata banyak yang belum mendapatkan vaksin dari COVID. Dan nggak salah ada indikasi terinfeksi Omicron juga ya, kalau nggak salah. Nah, jadi para peneliti itu, para dokter dan tim medisnya juga mulai mempertimbangkan apa jangan-jangan efek samping dari coronavirus ya. Nah, atau jangan-jangan si coronavirus ini bekerja sama dengan adenovirus yang menyebabkan kondisi seperti ini. Gitu. Nah, saat ini itu belum ada statement yang benar-benar resmi yang menyatakan penyebabnya itu apa. Jadi boleh aja sih, maksudnya kita kumpulkan berita, kita kumpulkan informasi gitu. Saat ini jangan sampai kita termakan hoax dulu ya. Dalam arti, wah kemarin mau baca adenovirus ya, udah pasti nih adenovirus, mulai cari-cari penyebabnya. Wah ada di sekitar kita, gimana nih gue mesti ngapain gitu. Padahal belum tentu, gitu, belum terbukti gitu adenovirus sebagai penyebab ini. Gitu. Jadi banyak info yang memang masih berkeliweran, makanya yang pasti emang cuma Healthy X ID lah. Ya gila, gokil. Sekalipun mungkin sebut dong narasumbernya siapa? Enggak. Sekalipun gue nggak percaya juga sama dia, sama Adrian ini. Gue nggak terlalu yakin juga, makanya cari sumber lain sebenarnya boleh ya. Nah, Yan, mari kita galakan hal yang sering kita galakan. Hal yang harus kita lakukan untuk amit-amit gitu ya, mencegah kita nggak tahu penyakit apa ini atau hepatitis, apa yang paling penting sebetulnya? Kalau COVID udah sering lah, kita udah hatam banget kemana-mana sanitizer. Kalau untuk si hepatitis ini apa yang mesti kita lakukan? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang hepatitis yang virus, seperti yang sudah pernah gue sampaikan sebelumnya, waktu itu kita sempat bikin TikTok juga ya untuk yang seks secara aman. Yang pertama adalah selalu hati-hati dengan kebersihan makanan yang kita makan. Ini nggak menyangkut karena ada hepatitis A, hepatitis E, tipes juga penularannya melalui makanan gitu. Jadi selalu kita jaga kebersihan makanan yang kita makan, kita lihat dulu lah gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan cairan tubuh itu ya, ini pasti udah digalakan dari SMA, jadi jangan berhubungan seks sembarangan. Pada saat berhubungan seks gunakan pengaman. Lalu juga jarum suntik itu harus digunakan masing-masing, jangan sampai menggunakan jarum suntik bersamaan. Enggak, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyabu ya sendiri-sendiri jarumnya gitu kan, jangan bareng-bareng. Maksudnya gitu dong. Iya. Jadi kalau lu pengen have atau benar. Iya dong. Benar, apalagi lagi zaman lagi situasi liburan seperti ini, lagi banyak diskon. Banyak gue nyabu. Diskon 50%. Benar. Jadi memang Adrian ini emang kurang pintar. Jadi memang makanya gue bilang, maaf ya teman-teman, kalau dia kurang cerdas ya dimaafin lah. Terus ya. Nah, terus kalau misalnya untuk menyangkut ya, satu lagi yang selain jarum suntik adalah penggunaan jarum tato. Apa? Ini juga banyak nih. Apa jarum apa? Oh, jarum tato ya. Jarum tato juga harus berhati-hati sih, karena itulah alasannya kenapa kalau tenaga medis lihat orang tatoan tuh takut. Bukan takut sama tatonya, tapi takut karena bagaimana jarumnya gitu. Iya, paham. Sedangkan kalau kita kan kadang-kadang kalau kita kan harus berinteraksi kan dengan pasien yang bisa menggunakan jarum suntik, dan itu harus hati-hati banget. Betul. Nah, untuk hepatitis kasus sekarang di mana kita belum tahu penyebabnya, pesan gue cuma satu, jangan sampai termakan hoax. Udah itu aja. Jangan menimbulkan kepanikan terlebih dahulu. Wait and see. Kita lihat dulu, kita update boleh, kita follow up boleh, tapi itu informasi yang kita sebarkan ya kalau bisa harus dari sumber yang terpercaya gitu. Jangan cuma dari forwardan WA doang yang nggak jelas kabarnya, lu sebar semua di grup dan menimbulkan kepanikan secara massal. Paham. Untuk saat ini cuma itu doang yang bisa kita lakukan. I see. Dan Dian, ini menarik yang barusan lu bilang. Lu manajer rumah sakit kan? Pasti kan sebagai manajer rumah sakit lu pengen menambahkan revenue rumah sakit lu kan? Gue kasih ide, gue rasa ini menarik. Lu buka jasa tato di rumah sakit.
Jadi datang, lu ngerti nggak? Dalamnya terjamin, semua sterilisasi ada, sebelum ada artisnya tatonya, suster membersihkan lu semua. Itu namanya revenue. Coba dulu sampaikan ke rumah sakit lu. Satu-satu rumah sakit di Jakarta yang bisa memberikan pelayanan tato terjamin secara medis. Gue rasa itu menarik idenya. Ya, gue serius. Ini gue serius. Itu ketawa. Terus tatonya apa? I love mama. nanti ide ini gue akan gue patenkan gitu ya. Siapa tahu beberapa rumah sakit akan meminta gue sebagai jasa konsultan untuk bisa menghandle. Sebenarnya gimana sistemnya, nanti bisa gue bantu lah. Tapi atau HealthyX as a group bisa membantu gimana caranya penyuluhan tato yang sehat gitu ya. Jadi teman-teman, kita berharap, gue setuju karena informasi yang tidak benar dan beredar di masyarakat itu bisa bikin hal yang lebih berbahaya daripada penyakitnya kadang-kadang. Karena lu nggak tahu apa yang terjadi kan. Nah jadi bener-bener kalau pakai masker, cuci tangan, gua rasa nggak COVID pun itu kesehatan yang bagus sebetulnya gitu ya. Menjaga kesehatan makan, semuanya itu gua rasa itu baik. Jadi semua yang baik dan pro kesehatan, gua rasa lakukan aja ya, apapun kondisinya gitu. Dan jangan sampai termakan hoax misalnya, minum ini bisa menyembuhkan ini, minum ini menyembuhkan ini, atau makan ini, makan itu, makan ini dengan berbagai macam suplemen. Biasanya setelah kasus virus ini muncul, akan muncul banyak suplemen yang mengatasnamakan dokter siapa, rekomendasi siapa, itu akan banyak muncul. Jadi hati-hati banget. Kita nggak menyalahkan suplemennya, tapi kalau kalian percaya itu jadi bahan penyembuhan, hati-hati karena belum terbukti secara medis. Sekarang aja masih diteliti kan gitu. Nah, baik lagi, HealthyX akan tayang tiap Senin dan Kamis. Kita akan ngasih informasi kesehatan, informasi yang benar, berita-berita hoax yang kalau bisa kita lawan supaya teman-teman bisa dapat informasi yang benar dan sesuai. Jadi sampai situ aja. Sampai jumpa di episode minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.